Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endrohani akan mendongeng tentang asal-usul Cianjur. Di suatu dusun, hiduplah seorang yang kaya raya. Harta dia itu sangat melimpah. Pokoknya sawahnya juga sangat luas. Dia mempunyai seorang putra yang baik hati. Sebaliknya dari si kaya tersebut. Si kaya tersebut dijuluki oleh warga di situ yaitu Pak Kikir, atau mereka memanggilnya Pak Kikir. Mengapa seperti itu? Karena Pak Kikir ini atau laki-laki tersebut atau seorang bapak tersebut terkenal dengan sifatnya yang sangat pelit. Kalau diminta bantuan oleh warga tersebut, dia sangat sulit untuk memberikannya, sehingga dia dijuluki dengan Pak Kikir, dengan nama Pak Kikir. Pada suatu hari, seorang warga datang ke rumah Pak Kikir. Tok 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 tok, Assalamualaikum. Keluar yang menjawab adalah putra Pak Kikir. Waalaikumsalam. Mau ke siapa? Mau ke bapak, ada perlu gitu. Baiklah, nanti akan saya panggilkan, kata putra Pak Kikir itu. Kemudian datanglah Pak Kikir menemui warga tersebut. Ada apa? Pak, saya mau minta bantuan. Saya mau meminjam 1 liter beras untuk makan saya, istri dan anak saya. Kebetulan sekarang saya lagi tidak punya beras. Mohon untuk bermurah hati meminjamkan 1 liter beras. Pak Kikir menjawab dengan marah, dengan keras. Tidak, saya tidak akan memberikan pinjaman beras. Kamu harus kerja keras, kamu harus bekerja mencari uang untuk membeli beras. Saya tidak akan meminjamkan. Mohon Pak, saya sangat perlu untuk makan keluarga saya. Biar nanti saya kembalikan kalau saya sudah punya. Warga tersebut berusaha memohon-mohon untuk meminjam 1 liter beras kepada Pak Kikir, namun Pak Kikir tidak menggubrisnya. Dengan tegas dia menolak dan masuk ke dalam rumah. Nah, putranya melihat bapaknya seperti itu, dia merasa kasihan kepada tetangganya atau warganya itu. Dan dia kemudian setelah si bapak tadi pergi, dia menyusulnya. Pak, tunggu sebentar. Ini saya ada beras. Beras saya akan saya berikan kepada bapak. Masalah membayar jangan dipikirkan. Silakan digunakan untuk keluarga bapak. Terima kasih nak. Anak sudah baik kepada saya. Tidak seperti ayah gitu kan, tidak seperti bapak, tapi anak Pak Kikir ini sangat baik kepada bapak. Terima kasih, mudah-mudahan nak ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa dari warga itu karena sangat senang diberikan bantuan oleh putranya Pak Kikir. Nah, tiba waktunya musim hujan. Biasanya di dusun tersebut kalau musim hujan mereka mulai untuk mengolah sawahnya. Namun sebelum mengolah sawahnya itu diadakan dulu syukuran atau pesta atau kenduri lah, katakanlah seperti itu. Nah, Pak Kikir akan mengadakan pesta atau kenduri di tempatnya dan mengundang seluruh warga di situ ya untuk datang atau hadir ke tempatnya, ke pesta dia yang diadakan itu kan. Nah, warga sangat senang. Mereka menyambutnya dengan begitu bahagia. Mereka diundang oleh Pak Kikir, mereka berpikiran bahwa nanti akan makan enak, makan besar di rumah Pak Kikir gitu kan. Karena namanya pesta pastilah di situ banyak makanan gitu kan ya pasti. Nah, pada saatnya mereka datang, namun apa yang mereka bayangkan itu tidak seperti yang mereka bayangkan gitu kan.
Eh, Warga di situ hanya disuguhi makanan seadanya, dan makanan itu tidak pantaslah untuk disuguhkan atau dijamukan kepada warga di situ dalam acara pesta gitu kan. Tidak layak lah, katakan seperti itu. Dan makanannya itu hanya sedikit gitu kan. Tidak cukup untuk seluruh warga yang datang ke situ. Tapi mereka ya tidak bisa berbuat apa-apa, menerima apa adanya kan. Ini nama juga tamu misalnya kan. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pada saat pesta tersebut datanglah seorang nenek yang ke sana, ke rumah Pak Kikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Tolong Pak, saya minta makanan sedikit saja, donasi sedikit saja karena saya lapar dari tadi belum makan gitu. Nah, si nenek berkata seperti itu. Dia meminta sedikit makanan untuk mengisi laparnya itu. Namun, apa jawaban Pak Kikir? Dia malah marah, memberikan makanan sedikit pun. Pergi, jangan datang ke sini lagi. Ini kan sedang pesta, makanan juga untuk yang datang pesta. Tolong Pak, saya lapar. Tidak bisa, pergi ke sana gitu kan. Nah, si nenek kemudian pergi meninggalkan rumah Pak Kikir. Nah, anak Pak Kikir mendengar apa yang terjadi. Dia merasa kasihan pada nenek dan menyesalkan dari perlakuan bapaknya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia menyusul nenek itu dengan membawa, hanya bisa memberikan sedikit nasi yang jatah dia, jatah anak Pak Kikir, kemudian diberikan kepada nenek tersebut. Nek, tunggu Nek, ini ada sedikit makanan untuk nenek, mungkin bisa bisa mengisi perut nenek yang sedang lapar. Ya Allah, terima kasih nak, nak baik sekali, anak berhati mulia. Semoga kamu nanti bahagia gitu kan. Semoga kamu nanti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kamu akan selamat ya dan bahagia. Itu doa dari neneknya. Kemudian nak, nanti kalau misalnya ada hujan, kamu naik ke bukit ya. Kenapa gitu Nek? Ada apa? Mengapa harus naik ke bukit? Kan hujan udah biasa hujan gitu kan. Pokoknya kamu nanti naik ke bukit kalau hujan. Oh iya, terima kasih Nek gitu kan. Terima kasih nak, ini nasinya, kan si nenek sambil pergi berlalu gitu, naik ke bukit ke sana. Kemudian si anaknya Pakir ini kembali ke rumahnya. Nah, pada malam hari ternyata hujan gitu kan. Ternyata hujan pertama atau awalnya rintik-rintik, nah, berikutnya besar sampai dilihat keluar oleh anak Pak Kikir ada air menggenang gitu di halaman rumahnya. Begitupun di tempat-tempat yang lainnya gitu di sekitar dia gitu kan. Nah, selanjutnya dia ke ayahnya berkata seperti ini, Pak, kita naik ke bukit yuk, takut nanti air yang menggenang di luar itu tambah besar gitu. Kata nenek juga tadi kalau hujan kita harus ke bukit. Ah, kamu percaya pada nenek itu? Itu kan hujan biasa, gak perlu kita naik ke bukit, kata bapak. Kata Pak Kikir gitu. Ya, berkali-kali anak Pak Kikir mengajak bapaknya untuk pergi ke bukit, namun bapaknya tidak mengindahkan. Kemudian dia pergi keluar untuk memukul kentong ya, kentongan yang biasa kalau ada apa-apa gitu, kentongan, sehingga warga itu berdatangan gitu kan. Berdatangan. Ada apa ini? Ada apa? Malam-malam memukul kentongan, ada apa? Ini Pak, kita ke bukit. Lihat coba di luar. Di situ kan sekarang air sudah menggenang. Takut nanti lebih besar lagi sehingga kita tenggelam misalnya gitu, atau kita nanti akan kena air sampai ke genting gitu kan. Warga itu bingung, apa iya gitu kan ya, tapi hujan semakin deras, semakin lebat gitu,
dan air juga sudah lumayan menggenangnya gitu. Kita takut. Nah, akhirnya warga itu menuruti apa yang dikatakan oleh anak Pak Kikir. Mereka naik ke bukit. Sedangkan anak Pak Kikir terus membujuk ayahnya supaya mau ke bukit. Namun ayahnya tetap tidak mau. Saya tidak mau untuk meninggalkan tempat ini karena di sini kan banyak harta yang saya simpan gitu kan. Bagaimana kalau ditinggalkan nanti gitu kan. Enggak, Pak, enggak usah mikirin harta, yang penting Bapak selamat dulu. Takutnya nanti air semakin tinggi menenggelamkan rumah kita dan menenggelamkan kita semua. Kita harus naik ke bukit menyelamatkan diri. Namun ayahnya tetap tidak mau. Akhirnya anak Pak Kikir naik ke bukit dengan warga, sedangkan Pak Kikir sendiri. Dia ingin menyelamatkan harta dulu, namun tidak bisa menyelamatkan diri atau tidak bisa membawa hartanya karena tiba-tiba air lebih besar lagi gitu sampai ke atas genting gitu kan, sampai rumahnya itu tenggelam gitu. Dan begitupun Pak Kikir, dia minta tolong, namun tidak ada yang menolong karena mereka sudah ke bukit, termasuk anaknya itu sudah ke bukit. Dan akhirnya di situ Pak Kikir ya tenggelam di danau, jadi membentuk sebuah danau lah, katakan seperti itu tempatnya. Dan dari bukit anak Pak Kikir memandangi ke dusunnya itu dengan sedih karena rumahnya dan rumah warga itu menjadi sebuah danau, dan ayahnya tidak tahu bagaimana keadaannya. Dia sedih. Dan selanjutnya anak Pak Kikir dan warga mencari tempat baru, lahan baru untuk dijadikan tempat tinggal karena itu sudah menjadi danau. Nah, hiduplah di tempat baru dengan memulai dari nol, dan pemimpin anak Pak Kikir diangkat menjadi pemimpin di tempat yang baru itu karena dia sangat baik, sangat pintar gitu kan. Dan anak Pak Kikir ini terus saja mengajak warga untuk membangun tempatnya itu supaya berhasil, supaya subur gitu kan. Bagaimana cara menanam padi yang baik, kemudian menanam tanaman yang lainnya sehingga menjadi subur. Nah, para warga mengikuti atau menaati apa yang dikatakan dari pimpinannya, dari anak Pak Kikir. Anjuran-anjurannya itu dia taati sehingga tanahnya yang tadinya biasa menjadi subur, makmur gitu kan. Nah, karena anjurannya itu sehingga daerah tersebut disebut dengan Cianjur, menjadi sebuah kota sehingga dikatakan Cianjur. Nah, Cianjur itu dari kata Ci dan Anjur. Ci itu artinya air gitu kan. Di tempat itu airnya subur, wilayahnya makmur, tanamannya juga subur. Nah, jadi sampai sekarang dikatakan Cianjur gitu. Dan penghasil Cianjur yang terkenal adalah berasnya. Berasnya sangat enak ya gitu kan, harum, enak. Biasanya di daerah Panumbangan ya, daerah Panumbangan yang kemarin kena gempa gitu, arah ke sana itu berasnya itu beras yang dikatakan beras Cianjur itu, yang betul-betul asli gitu kan. Nah, demikianlah cerita asal usul Cianjur. Nah, untuk masalah benar atau tidaknya itu ya saya tidak tahu. Ini juga kan biasanya kalau namanya cerita rakyat itu biasa dari mulut ke mulut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.